berjumpa kembali di tahun yang baru. Kita mau mulai hari ini. Kalau Tuhan sudah memimpin di tahun 2020, biar di tahun 2021 ini, biar tetap pimpinan Tuhan tetap nyata atas hidup kita. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Sebagai tanda kita menyerah, biar Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Langkah hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami mau mulai ibadah kami. Mari pimpin kami, mari urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berjalan
berjalanlah Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat membuka hati kami dengan penuh kelemah lembutan, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati setiap kami dan mengeluarkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya semua sama-sama diberkati oleh Tuhan dan memiliki pengertian yang sama, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya tahun 2021 ini kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin dipelihara oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 merupakan tahun yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita harapkan. Banyak hal yang mengkhawatirkan, banyak hal yang menakutkan harus kita hadapi. Berbagai hal yang sudah kita rencanakan kemudian gagal karena pandemi yang terjadi di negara kita dan juga terjadi di belahan negara-negara lain. Nah, hal itu tidak jarang memunculkan pertanyaan di hati kita. Di manakah Tuhan di masa kelam seperti ini? Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, maka seharusnya kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa tetap ada sampai pada hari ini? Cukup yakinkah kita jika kita melewati hari-hari yang demikian beratnya itu tanpa campur tangan Tuhan? Pasti tidak. Oleh karenanya, satu hal yang tidak boleh kita pertanyakan adalah di mana Engkau Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang kelam. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Bukankah namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita? Berarti Dia tidak kemana-mana, Dia tetap bersama dengan kita. Dan masalahnya adalah kita tidak peka dengan keberadaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, membuka tahun 2021 ini, kita akan melihat suatu pernyataan Tuhan yang sudah sering kali kita dengar, khususnya di akhir ibadah, yaitu kata-kata berkat. Mari kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara,
kata-kata ini adalah suatu firman Tuhan yang harus disampaikan Imam Harun dan anak-anaknya ketika memberkati bangsa Israel. Ada yang menarik di sini, yaitu bahwa penyebutan nama Tuhan atau Yahweh disebutkan sebanyak 3 kali dan berfungsi sebagai subjek. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Yahweh, hanya Yahweh sebagai sentral dari berkat dan satu-satunya Allah yang berkuasa memberkati umat Israel, bukan ilah-ilah lain. Itulah sebabnya kenapa tidak ditulis Elohim memberkati engkau, tetapi Tuhan, Yahweh. Karena Elohim itu bersifat lebih umum dan bisa disalahpahami bahwa Elohim bangsa-bangsa lain itu bisa memberkati mereka. Nah, Imam Harun harus menyebut nama Yahweh agar bangsa Israel tahu bahwa hanya Yahweh, hanya Tuhanlah yang menaungi dan memberkati mereka. Kita bisa baca di ayat yang ke-27 tadi. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi tanpa nama Tuhan, tanpa nama Yahweh, tidak ada berkat. Nah, mari kita lihat berkat apa saja yang diberikan Tuhan pada umatnya. Yang pertama dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Memberkati dan melindungi, berkat dan perlindungan. Menarik sekali bahwa memberkati di sini disandingkan dengan melindungi. Kalau kita pelajari lebih jauh, maka kita akan menemukan hubungan antara berkat dan perlindungan, yaitu bahwa perlindungan tidak akan kita peroleh jika kita tidak mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat atau barak memiliki pengertian dasar berlutut yang biasanya dikaitkan dengan onta yang berlutut atau berdiri atas perintah tuannya. Itu terjadi karena mereka antara onta dan tuan itu memiliki hubungan yang intens atau hubungan yang terus-menerus antara onta dan tuannya. Oleh karenanya, berkat yang sesungguhnya akan kita terima apabila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Lalu apa hubungannya dengan melindungi? Melindungi atau syamar memiliki pengertian membangun pagar dengan tumbuhan berduri. Membangun pagar dengan tumbuhan berduri. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya pernah masuk ke pabrik emas di Surabaya ini. Begitu masuk, diperiksa satpam. Masuk gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3 dan masing-masing diperiksa satpam dan selalu ada metal detektor. Ketika saya memperhatikan sekelilingnya, saya lihat temboknya begitu tinggi, ujungnya dikasih besi dan duri-duri. Kemudian besinya itu lancip. Mengapa keamanannya sampai sebegitu rupa? Karena di dalam pabrik emas itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak bisa memahami dengan benar kata melindungi atau perlindungan sampai kita memiliki sesuatu yang sangat bernilai atau berharga bagi kita. Tuhan pun begitu. Dia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin kita selalu dekat dengan Dia agar berkat Tuhan turun atas kita. Karena dengan begitu Tuhan menganggap kita sebagai miliknya yang paling berharga. Seberapa besar berharganya kita? Dalam Zakaria pasal 2 ayat 8 disebutkan, siapa yang menjamah kamu, menjamah biji matanya. Bapak Ibu, sedemikian berharganya kita diibaratkan sebagai biji mata Tuhan. Kalau kita menimang anak kecil, mungkin ya pas gendong-gendong gitu, anak kecil kan
tangannya kemana-mana gitu, pegang telinga, pegang hidung, dimasukkan mulut. Dan biasanya kita masih responnya slow, tidak apa-apa. Tapi begitu anak kecil itu akan memegang mata kita, kita pasti refleks, menghindar. Nah, begitulah berharganya mata bagi kita. Kalau kita adalah biji mata Tuhan, artinya kita sangat berharga. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan berkat Tuhan karena kita adalah miliknya yang paling berharga, dan kita akan mendapatkan perlindungan dengan sempurna. Jadi berkat yang pertama ini menunjukkan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya, jangan sampai kita memutus hubungan dengan Tuhan, terlebih saat menghadapi masa-masa kelam dalam hidup kita. Mari kita terus menjalin keintiman lewat doa dan firman. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Berkat yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat yang kedua ini berhubungan dengan tuntunan Tuhan. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan menuntun umatnya pada malam hari dengan tiang api agar mereka tidak tersesat. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa kehidupan kita penuh dengan kegelapan yang bisa menyesatkan kita jika kita tidak memiliki terang dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, itu berarti bahwa terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah terang. Terang yang menyingkapkan segala dosa dan kesalahan kita. Terang yang mengarahkan kepada jalan keselamatan yang benar, sehingga kita bisa mengerti kasih karunia Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan terangnya melalui firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat yang 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi berkat yang kedua yang diberikan Tuhan adalah firman-Nya yang menerangi hidup kita, sehingga kita mengerti tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia bukan hanya mengenai keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus, namun kasih karunia juga berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa memahami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Itulah kasih karunia. Kita bisa membedakan hal yang baik dan yang jahat. Itulah kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus semakin rajin membaca Alkitab, semakin rajin merenungkan firman Tuhan, karena dari situ kita tahu tuntunan Tuhan kepada kita agar hidup kita selaras dengan kehendaknya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah berkat yang ketiga. Berkat yang ketiga dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajah berarti peduli. Menghadapkan wajah berarti berkenan dan memberikan perhatian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya nggak suka terhadap seseorang, apakah kita akan melotot gitu, melihat gitu, mentelengi gitu? Kan tidak. Pasti kita akan melengos, buang muka. Kenapa? Karena hati kita tidak berkenan. Berarti ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu artinya Tuhan berkenan kepada kita. Berkenan karena apa? Karena kita hidup selaras dengan kehendaknya. Kenapa Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita? Itu berkaitan dengan dua berkat yang pertama tadi.
karena kita ini berharga. Makanya dia berkenan. Yang kedua, karena dia menjaga miliknya yang berharga agar tidak tersesat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat yang ketiga ini dipadukan dengan damai sejahtera atau shalom. Shalom tidak akan terasa tanpa ada tantangan. Shalom tidak pernah terbukti tanpa ada masalah yang harus kita hadapi. Kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya tantangan, yaitu berupa pergumulan dan kesukaran dalam hidup kita. Respon manusia secara umum ketika menghadapi badai dalam kehidupannya adalah panik, khawatir, dan takut. Akibatnya mereka bisa bertindak apa saja untuk mengatasinya. Dan seringkali apa yang ditempuhnya itu adalah jalan yang salah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita umatnya, umat kesayangannya, miliknya yang sangat berharga bertindak seperti itu. Oleh karenanya dia peduli, dia memberikan perhatian kepada kita. Jika kita intim dengan Tuhan dan memiliki kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka sudah pasti Tuhan berkenan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika badai hidup menerpa kita, Tuhan akan berbicara kepada kita, tenanglah, aku yang akan bertindak. Kalau berkat pertama merupakan pernyataan Allah mengenai status kita yang berharga, berkat kedua itu merupakan tuntunan bagi kita untuk hidup seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Maka berkat ketiga ini bisa kita pahami sebagai jaminan Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia sebagai pembela dan penolong kita dalam menghadapi masa-masa kelam. Kita tetap memiliki damai sejahtera di tengah situasi yang terburuk sekalipun. Takut dan khawatir itu mungkin tetap muncul karena masih manusia. Tetapi ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan menguasai hidup kita, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulannya adalah perkataan berkat ini merupakan paket komplit bagi kita. Kalau berkat pertama merupakan pernyataan Allah mengenai status kita yang berharga, berkat kedua merupakan tuntunan, maka berkat yang ketiga ini sebagai jaminan Tuhan atas hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dengan berkat itu? Tentu saja kita harus bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan kita tidak lupa dengan panggilan kita, yaitu diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Ciri-ciri kita menerima berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah hidup kita juga menjadi berkat bagi sesama. Mari kita siapkan hati di tahun 2021 ini dengan segala keleluasaan bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Izinkan Tuhan berkarya secara bebas dalam hidup kita. Apapun jalan yang harus kita tempuh selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, tidak ada hal yang menakutkan yang akan kita hadapi, karena kita akan meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Kristus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap setia.
harus tetap setia, tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia mendengarkan renungan-renungan, dan segala sesuatu yang membangkitkan kerohanian kita harus kita pupuk. Karena masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sukar, jadi kita dituntut semakin dekat dengan Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap janji berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, di tengah ketidaklayaan kami, namun Engkau memilih kami, menjadikan kami sebagai umat yang berharga, umat kesayangan-Mu sendiri Tuhan, yang Engkau jagai, Engkau lindungi, dan Engkau proteksi dengan damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan ajar kami untuk memiliki hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami Tuhan bisa menjadi cermin bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, sehingga kehidupan kami juga Tuhan bisa memberkati banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu GPPS Anugerah Muria, kiranya dalam masa-masa yang sukar ini Tuhan tetap memberikan penyertaan, Tuhan tetap memberikan pemeliharaan yang sempurna. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau, sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, berkati setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, baik dalam ekonomi, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Kiranya Engkau terus menyertai, sehingga apapun pergumulan yang dihadapi Tuhan, mereka beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk pelayanan ibadah online ini. Kami juga menyerahkan ke tangan Tuhan. Biarlah di dalam kesederhanaan kami dalam mengadakan ibadah online ini, kiranya kami rindu banyak orang terberkati melalui ibadah kami ini Tuhan. Berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan online ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapak. Terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk vaksin yang sudah mulai beredar. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa ini agar bisa keluar dari pandemi ini ya Bapak, sehingga ekonomi bisa pulih lagi dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pusat hingga ke daerah, biarlah mereka selalu bersinergi Tuhan dalam membangun satu kesatuan, sehingga kami masyarakat Indonesia boleh merasakan keadilan dan kesejahteraan di bangsa kami ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya penyertaan Tuhan tetap menyertai kami, dan mari kita arahkan hati kita dan angkat tangan kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, hikmat dan tuntunan serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore. Ibadah online hari ini sudah selesai, dan sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.